Demikian ya. Baik, untuk menyingkat waktu, karena ini memang acara yang spesial, kita akan kupas tuntas nanti oleh Pak Asep terkait masalah persiapan trial iklan yang akan dimulai besok tanggal 16. Oleh karenanya, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Iwan. Monggo. Pak Asep, silahkan. Mohon maaf, salah sebut. Jadi Pak Asep, dipersilahkan Pak Asep, monggo. Ya, terima kasih. Pada kami, mudah-mudahan bisa dimonitor ini semuanya. Cukup jelas Pak, silakan dilanjut Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Dan kami akan menyampaikan rasa bahagia ya, dimana kita semuanya menunggu hampir sampai puncaknya. Adapun akan menyampaikan berita tentang EHA yang selama ini mungkin kadang simpang siur untuk masalah EHA ini. Pak Rokib monitor, Pak Rokib monitor. Pak Rokib belum hadir kelihatannya Pak. Belum kelihatan ya. Baik ya, Bapak-Bapak sekalian. Dari pembicaraan terdahulu, kita itu akan disuguhkan satu berita, di mana berita itu akan muncul setelah launching. Apa itu berita yang akan muncul setelah launching? Adalah kartu debit JA dan kartu debit EHA. Ya, kartu debit JA dan kartu debit EHA. Dengan adanya akun EHA yang sekarang gratisan, harus diwaspadai. Di mana di sini itu jangan bersenang-senang, karena di sini ada yang dikhawatirkan ada jebakan, ya. Jebakan Batman maksudnya gitu. Nah, ini yang saya akan sampaikan di kupas di sini adalah tentang EHA. Ya. Di mana EHA ini adalah merupakan satu web untuk penghasil keuangan. Ya. Web penghasil keuangan di JA. Nah, di sini itu EHA ada yang dilewatkan melalui JA itu sendiri, dan ada yang dilewatkan langsung dari EHA. Yang mengkhawatirkan sekarang itu, posisinya apabila kita melewati JAA, masuk ke EHA, kemudian mendaftar lagi. Artinya, kalau sekarang masuk di EHA, kemudian selesai mendaftar, sukses, jadi login. Nah, setelah itu kita mendaftar lagi dengan sendirinya. Di akun EHA itu menjadi 2 akun. Ya, 2 akun. Apa dampak yang terjadi setelah nanti kalau seandainya ini ada 2 akun di EHA? Coba perhatikan dari newsletter yang sebelumnya. EHA itu adalah tidak ada target buat kita sebenarnya, tapi ajakan buat bergabung ke EHA. Ajakan bergabung ke EHA. Adapun target yang kita kejar adalah 3M++ itu tujuannya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah countdown 3 juta member, klik iklan, yang kedua adalah klik iklan, dan yang ketiga adalah pencapaian 1 miliar member. Ya. 1 miliar member. Nah, dengan target ini, JA sudah menentukan tidak ada lagi target. Kecuali targetnya itu adalah target JA, yaitu 3 juta member terverifikasi. EHA disebutkan di situ? Enggak. Kenapa sekarang muncul EHA 1,2
5 juta. Itu bukan target, tapi ajakan. Apa patokannya? Patokannya di sini udah menyebutkan tanggal 15 Juni, hari Selasa adalah pra-launching. Nah, kalau dengan demikian, dengan sendirinya tidak ada target untuk EH. Ditentukan sama waktu. JAA dari tahun kemarin sampai sekarang menentukan waktu gak? Tanggal sekian launching, tanggal sekian launching. Launchingnya JAA adalah on 3 juta member. Itu. Tapi sekarang newsletter telah menyebutkan di tanggal 15 Juni adalah pra-launching. Adapun bergeser 3 hari, 4 hari itu adalah sudah menentukan waktu. Nah, ini dengan adanya ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa EH itu tidak memberikan target dan kita tidak perlu menanyakan kapan target EH tercapai 1 juta 1,5 juta. Nggak perlu. Kenapa? Karena sudah ditentukan dengan adanya tanggal 15 Juni adalah pra-launching. Maaf sebentar, ada telepon. Nah, kita lanjutkan sebenarnya. Nah, dengan adanya target seperti yang ditentukan tadi, timbul satu perintah untuk menggabungkan, untuk menggabungkan orang yang di luar CAA. Tapi ingat, jangan sampai terjebak dengan adanya perintah ini. Karena di newsletter sebelumnya tidak ada perintah yang menegaskan untuk kamu bergabung gratis. Tidak ada perintah untuk bergabung dengan CAA. Artinya gini, penegasannya. Penegasannya, kalau seandainya sudah terbuka untuk gratis misalnya seperti itu, kamu silakan bergabung, tidak ada perintah itu. Tapi jikalau itu perintahnya, tatkala sekarang berkata dengan kata jikalau, artinya perintah itu jika orang itu sedemikian. Misalnya orang itu gak mau diajak pipi, gak mau diajak apa, silakan kamu gak masukkan ke gratisan, seperti itu. Orangnya itu bandel, istilahnya mah, diajak pipi gak mau, cari member gak mau, kemudian dia maunya gratisan. Nah, silakan masukkan ke situ, biar tahu. Kenapa di situ itu ada penjara. Kalau seandainya penjaranya benar, itu gak bakalan kuat di penjara itu. Kenapa? Kalau seandainya sudah mendaftar gratisan di situ, itu akan kekunci selama 6 bulan untuk melakukan pipi. 6 bulan loh, setengah tahun. Coba, kalau seandainya masuk di EH secara gratisan, itu akan terkunci selama 6 bulan. Kalau benar itu terkunci. Ya. Kalau seandainya sekarang ada newsletter yang baru tentang penjelasan ini, ya syukur. Kalau seandainya terjadinya sekarang penguncian terhadap itu, siapa orang yang kuat di situ? Hanya dengan 350 euro per tahun, dia dikunci selama 6 bulan, tidak bisa melakukan pipi, dan bisa withdraw hanya di waktu 6 bulan. Ya. Artinya apa? Tatkala mendaftarkan member, jangan terburu-buru untuk masuk area gratisan. Karena di situ itu ada penjara waktu mendaftarkan member masuk di area gratisan. Apa penjaranya? Penjaranya yaitu apabila dia mendaftar gratisan, maka akan terkunci selama 6 bulan untuk melakukan pipi. Ya. Kita lanjutkan lagi. Kalau seandainya demikian, dengan sendirinya kita juga
ada perintah untuk menahan. Ya. Orang-orang kita yang semangat jangan dimasukkan dulu untuk masuk ke gratisan di EH. Walaupun terbuka untuk masuk ke situ, tahan. Apalagi seandainya posisinya sekarang dia itu belum pipi tapi punya member banyak di bawahnya. Membernya itu banyak di bawah, tapi dia belum pipi. Karena posisinya salah satunya misalnya nggak punya uang lah untuk melakukan itu. Nah, salah satunya apa untuk menolong dia? Kalau toh seandainya dia seperti itu, kemudian dia udah punya member, mendingan ditolongin aja sama kita. Nah, ditolongin sama si upline-nya. Oh, sekarang harganya cuma 220, tapi dia akan menguntungkan 1,4 juta setiap bulan. Dengan sendirinya kalau mempipikan dia sudah punya member banyak, udah member banyak tapi dia belum pipi. Yang mendingan tolonglah. Usahakan dia untuk dipipikan sama kita, kemudian masuk baru daftar ke EH. Apakah sekarang terbuka untuk EH yang sudah melakukan pipi terdahulu kemudian mendaftar EH untuk sekarang? Nah, untuk pendaftar yang sudah terdahulu melakukan pipi dan pendaftaran ke EH terdahulu, sekarang itu bermasalah. Bukan bermasalah, tertutup ya. Ingat, maaf saya salah kata-kata. Tertutup untuk akses ke EH. Kenapa? Karena ranahnya tempatnya adalah tempat untuk gratisan, gitu kan? Maka orang yang sudah melakukan pipi dan daftar EH terdahulu, maka dia itu ditutup. Sampai kapan? Sampai posisinya itu ketemu newsletter yang akan datang besok. Ya. Yaitu di tanggal 15 besok. Baru kita akan mendapatkan jawaban di situ. Kalau seandainya tertutup ini, kemana? Jangan memaksakan diri untuk masuk ke EH. Udah disengaja ditutup sama JA itu, kamu jangan masuk, kamu kan udah punya, udah diem aja dulu, ini ranahnya ranah gratisan. Kamu jangan maksa masuk ke EH. Kenapa? Kalau toh maksa, kamu mau gak sekarang di penjara untuk tidak melakukan pipi selama 6 bulan? Ya? Kalau mau ya monggo, gitu kan, seperti itu. Itu salah satunya. Yang keduanya, apabila kita ini sudah ditutup, kemudian kita memaksakan diri hanya melihat checklist yang kemarin, karena sekarang ditutup, masuklah lewat link EH lain. Daftarlah lagi di situ. Dengan sendirinya, kita itu sudah memiliki 2 akun. Apa tandanya? Apabila username sama password itu tidak sama dengan di EH, maka dengan sendirinya kita itu sudah memiliki 2 akun. Kan seharusnya matching antara di EH sama di JAA itu harus sama. Login ke JAA sama login ke EH itu harus sama. Passwordnya juga sama, username-nya juga sama. Itu adalah sudah matching, masuk. Tapi tatkala posisinya sekarang, karena posisi pengen ngebuka yang kemarin itu akun gratisan, atau misalnya mau ngelihat, kemudian kita masuk dia. Nah, dengan tidak tahunya, kita daftar lagi dia dengan sendirinya. Artinya di EH itu sudah punya akun 2. Apa dampaknya dari akun 2? Di dalam satu web ada 2 akun. Kira-kira akan menjadi dampak apa? Kalau seandainya di web itu ada 2 akun. Mungkin kalau agak entengnya dari tindakan itu, salah satu harus ada yang digugurkan. Dan begitu. Kalau seandainya kemarin sudah daftar sebelumnya, ternyata daftar itu sudah beli DV,
paket ADV, kemudian dia juga punya member banyak, itu seperti itu. Ternyata akun yang di EH-nya yang beli ADV itu udah dihapus. Datang dengan yang baru, dengan sendirinya kita gak punya ADV. Sponsorship. Tidak punya sponsorship gitu. Kalau seandainya tidak punya sponsorship, dengan sendirinya kita yang rugi. Akibat dari kita memaksakan diri masuk ke EH, pengen ngebuka saat gratisan. Padahal di EH itu ditutup. Sekarang itu kamu itu kan udah punya akun, saya tutup dulu dah. Itu. Kamu itu sudah punya akun, saya tutup dulu. Jangan sampai posisinya kamu punya akun 2. Tapi nyatanya sekarang ini kadang-kadang dia itu berburu untuk melewati akun gratisan. Yang sudah daftar terdahulu yang ditutup itu dia daftar lagi, yang mengkhawatirkan seperti itu. Artinya punya akun 2 gitu. Padahal dia masuk ke daerah ranah itu juga dia kena jebakan. Posisinya masuk ke situ adalah jebakan 6 bulan apabila tidak melakukan. Apabila masuk ke area gratisan, maka 6 bulan akan terkunci untuk tidak melakukan PP. Ya. Dan satu lagi yang akan kami sampaikan, bahwa di sini ini kita harus berhati-hati dalam memasukkan member, ya. Sekali lagi, masukkan member, karena di sini kan silahkan kalau seandainya kamu mau masuk ke EH. Tujuan utama itu adalah mengajak member untuk mau ikut bergabung di CAA, dan kemudian kita juga tidak akan ada tidak mau kan masukkan anggotanya, memasukkan anggotanya ke ranah masuk ke jebakan ini. Terus selanjutnya untuk EH dan JAA itu sendiri ada 2 akun yang berbeda. Yang pertama adalah JAA, kemudian masuk akun JAA, kemudian masuk ke akun EH. Yang kedua adalah akun EH langsung. Nah, ini apabila kita masuk dari akun JAA kemudian masuk ke EH, ini adalah koneksi 2 web. Tapi tatkala posisinya kita langsung masuk ke EH, dengan sendirinya tidak terkonek ke JAA. Ya, tidak terkonek ke JAA. Yang terakhir kami sampaikan bahwa JAA ini merupakan satu akun yang sangat istimewa. Kenapa? Di dalam JAA itu newsletter harus benar-benar dibaca dengan baik, harus dimengerti dengan baik. Gimana caranya supaya mengerti membaca newsletter ini? Dari satu bait dari JAA ini kita screenshot, besarkan, kemudian dibaca ulang. Jadi jangan dibaca keseluruhan, screenshot, ambil, dilihat. Kenapa saya menyampaikan demikian? Karena membaca newsletter ini dibaca untuk seluruh dunia. Artinya screenshotnya itu, translatnya itu, dia itu sangat diperhatikan kata-katanya karena menyangkut seluruh dunia. Ya, menyangkut seluruh dunia, sehingga satu katanya itu ini ada tanda perintah, ya, ada tanda perintah, atau misalnya dia hanya perintahnya itu nyungkun kalau bahasa Sundanya, hanya perintahnya itu perintah yang sifatnya jikalau gitu, seperti itu.
Kalau seandainya posisinya seperti itu harus benar-benar diperhatikan dari newsletter tersebut. Jadi satu bait dibaca, satu bait dibaca, satu bait dibaca, screenshot ya. Kemudian dilihat, di nah ini cara bacanya. Karena ini adalah kalau bahasa istilahnya mah, dia itu benar-benar memperhatikan gimana supaya dimengerti untuk seluruh dunia. Itu dari screenshotnya itu. Apa dari newsletternya ini. Yang terakhir kami sampaikan bahwa yang tadi disebutkan bahwa EH itu tidak mempunyai target, tapi EH itu adalah pengajakan 1,5 juta masuk di EH. Pengajakan masuk di EH. Kenapa? Karena orangnya itu sudah ada. Yuk kamu gabung ke EH. Kamu itu pengen dapat duit atau enggak gitu seperti itu. Nah, sekarang itu CAA atau EH sudah menerapkan bahwa di tanggal 15 ini merupakan salah satu target untuk pra-launching. Dan setelah pra-launching 2 minggu, keterangan dulu bahwa setelah pra-launching 2 minggu, maka kita akan mulai di situ launching dengan iklan berbayar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, silakan untuk dilanjutkan Pak. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Silakan untuk mempertanyakan kalau toh misalnya kurang mengerti dari kata-kata kami. Dan mungkin di sini ada, mudah-mudahan Pak Rokib atau Bang Hendra bisa menjelaskan lebih lanjut tentang ini. Mudah-mudahan ada di sini gitu. Ada nggak ini Pak Rokib monitor? Nanti seputar untuk EH ya, ingat ya. Untuk seputar untuk EH yang sekarang belum tersinkronasi untuk paket ADV, nanti mudah-mudahan hari ini ada Pak Rokib ya, Pak Rokib nanti untuk draftnya dibuatkan untuk diajukan ke support CH Lifestyle untuk disinkronkan antara jumlah sponsorship yang ada di EH dan di JAA. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk seputar pencerahan buat semuanya. Artinya apa? Jangan berburu-buru untuk masuk ke gratisan, karena posisinya di situ itu ada kategori jebakan, ada jebakannya di situ itu. Kenapa? Karena di situ apabila dia mendaftar dengan cara gratis, maka akan terkunci selama. Saja yang kami sampaikan Pak Subagio. Monggo dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep yang sudah memaparkan terkait dengan EH terkini. Perlu saya beritahukan ke teman-teman, silahkan nanti bertanya kalau terkait masalah EH, silahkan nanti ditanyakan ke Pak Asep dan beliau ini nanti yang akan menjawab. Tapi sekali lagi kita buka sesi obrolan, itu pertanyaannya terkait masalah EH dan masalah persiapan terkait trial iklan yang nanti tanggal 16 kita akan semuanya masuk ke trial iklan. Kemudian sebelum ke sesi pertanyaan, barangkali Pak Rokib di sini sudah hadir atau Bang Hendra, silahkan untuk memberikan pencerahannya di sini, silahkan. Halo Pak Rokib, Pak Bang Hendra sudah monitor di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Rokib. Saya nggak ada tambahan apa-apa ya, soalnya maaf baru gabung. Ini tadi saya lagi proses PV, bantu PV dan pembelian ADV, jadi kurang seberapa minimal. Kalau bisa langsung lanjut ke tanya jawab aja. Monggo, mungkin ini saya lihat ini ada ya, ini satu leader yang sering saya
saya beri arahan juga. Ada Bu Yani ini, mungkin ada yang ditanyakan atau ingin menambahkan sesuatu, monggo Bu Yani. Saya beri kesempatan untuk Bu Yani mungkin mau Assalamualaikum. mempertanyakan. Bu Ya, Yani, assalamualaikum. dibuka. Ya, assalamualaikum. Ya, ya, Ya. silakan Putriani. Silakan Putriani. Ya, assalamualaikum teman-teman semua, para leader dari tim ofisial dan juga BBSE yang saya hormati dan teman-teman semua di sini. Mungkin pertanyaan saya ini, mohon maaf tadi saya tuh agak telat masuk, jadi mungkin tadi ada sesi yang saya belum ikuti, jadi mohon nanti kalau misalkan tadi sudah dijelaskan, saya mohon maaf, mungkin saya tadi pas dijelaskan saya belum masuk tadi, saya agak telat. Nah, pertanyaan saya di sini yang pertama ini kan ada beberapa pemahaman ya di luar sana, yang ini saya mohon diklarifikasi untuk teman-teman kita semua di sini ya. Yang pertama untuk penguncian selama 6 bulan ini yang valid itu seperti apa? Nih, misalkan begini, ada pemahaman seperti ini. Yang pertama, ini dikunci 6 bulan tidak bisa PV. Jadi di sini kan menjelaskan bahwa tidak bisa melakukan KYC selama 6 bulan dari si member ini melakukan integrasi ke IH dengan cara gratisan. Atau ada pemahaman yang kedua, masih bisa melakukan PV, tapi di sini tetap di lock untuk mendapatkan haknya 1.000 euro selama 6 bulan. Nah, sebenarnya ini kan sama aja sebenarnya ya, menurut saya sama aja, sama-sama dikunci selama 6 bulan tidak bisa mendapatkan haknya gitu untuk mendapatkan 1.000 euro. Apakah itu di istilahnya dalam jangka waktu 6 bulan itu bisa atau tidak untuk melakukan PV seperti itu? Intinya sama-sama dikunci. Namun di sini mohon penjelasan dari para leader di sini untuk menegaskan bahwa pernyataan ini di newsletter itu validnya seperti apa? Apakah persepsi pertama bahwa bisa melakukan PV namun di lock untuk 1.000 euronya ya sampai 6 bulan, atau tidak bisa sama sekali melakukan PV sampai 6 bulan itu berakhir? Oke, itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Triani. Pak Asep, silahkan atas pertanyaan Bu Triani ini, silahkan dijawab Pak. Monggo. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Coba kita baca dulu kata-katanya. Jika Anda menyelesaikan PV Anda secara gratis, Anda berhak mendapat hingga 350 euro sebagai manfaat iklan. Perhatikan bahwa jika Anda memilih untuk melewati PV Anda, sekarang Anda akan menunggu 6 bulan dari tanggal PV Anda untuk menerima batas 1.000 euro penuh. Artinya apa? Dengan sendirinya tadi yang disampaikan itu sama dua-duanya. Semuanya itu terkunci di angka 6 bulan. Ya, terkunci di angka 6 bulan. Nah, kalau seandainya masuk mendaftarkan membernya itu ke ranah gratisan. Nah, di sini di ranah gratisan itu gak ada kata perintah di newsletternya itu. Yang ada adalah jikalau, ya, bukan kau yang segera kamu mendaftarkan member-member Anda. Tidak ada. Tapi jikalau ini kata-katanya rancu, ya. Kenapa? Ini jikalau itu apa gitu? Dengan sendirinya di sini itu dia tidak mau signifikan untuk memasukkan
member yang baru ataupun yang lama untuk masuk ke daftar CA gratis. Kenapa? Dengan sendirinya ini, gambarannya seperti ini. Kalau saja orang itu dimasukkan gratis, kemudian dia baru bisa pipi, nanti seandainya ini pipi di 6 bulan. Ataupun bisa withdraw di 6 bulan. Artinya apa? Dia harus melakukan pipi gitu kan. Dengan sendirinya dia kuat nggak gitu? Selama setengah tahun dia gak withdraw. Dengan bayangannya seperti itu. Gitu. Artinya apa? Ini adalah hanya bagi orang yang benar-benar pengen membuktikan bahwa saya itu mau masuk gratisan aja lah, nggak mau action apa-apa, nggak mau beli pipi, nggak mau cari member. Ya udah nanti mas saya mau ikut gratisan aja. Ya silakan. Kalau tega masukin sini gitu. Seperti itu. Namun ini kata-kata yang disampaikan saya ini hanya membaca dari newsletter. Ya, hanya membaca dari newsletter. Adapun penjelasan ini kita akan melihat di newsletter besok. Dan insya Allah newsletter itu biasanya itu tampil di jam 9 malam sampai dengan jam 10.30 malam besok. Ya, karena perbedaan waktu. Ya, biasanya seperti itu. Tapi untuk pelaksanaannya biasanya di jam 3 pagi ke bawahnya. Itu aja ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bu Yanti gimana? Oke Pak, jadi pada intinya Pak, barangkali perlu dipertegas ya. Mohon maaf Ya. Putri. Ya. Pak Asep berarti perlu dipertegas di sini atas pertanyaan Putri Yani ini bahwa tadi terkait masalah itu bisa terkait masalah PV-nya tetap itu terkunci selama 6 bulan. Bisa melakukan PV kapan saja, tapi nanti hitungannya tetap untuk mencapai 1.000 euro potensi penghasilannya tetap nunggu sampai 6 bulan. Begitu ya Pak Asep? Iya, terkunci. Artinya terkunci itu dia itu tidak bisa dengan sendirinya. Juga kalau toh seandainya masih terbuka, posisinya dia itu toh withdraw juga harus melakukan PP gitu kan, seperti itu. Kenapa? Karena dengan adanya newsletter seperti itu, kalau dihitung itu ya posisinya kalau melewati JAA seperti tadi 100 euro sebagai standar minimal untuk penarikan withdraw itu baru tercapai di 1.000 euro gitu kan, telah tercapai di 6 bulan itu gitu kan. Jadi 100 euro untuk standar minimal itu baru tercapai di 6 bulan itu. Bahkan ada kabar sebelumnya dari Aprender, apabila dia mau withdraw harus melakukan PP terlebih dahulu lagi, seperti itu ya. Jadi karena ini kan tinggal besok lah saya informasinya, jadi saya informasikan bahwa ini adalah yang harus berhati-hati dalam memasukkan member ke area gratisan ya, area gratisan ini. Kenapa? Karena tidak ada target EH tadi yang saya sampaikan. Target itu enggak, EH itu tidak ada. Karena besok kita sudah ada pra-launching ini. Ya, sekali lagi, jadi kalau saya ambil kesimpulan, ini adalah akan terkunci ya untuk melakukan VP di 6 bulan. Kalau ngelihat kata-kata dari newsletter tadi. Oke, itu aja mungkin Pak Sugian. Oke Pak. Baik, terima kasih Pak. Barangkali Bu Triani sudah cukup menjawab atau masih ada pertanyaan, silakan Bu Triani. Ya Pak, terima kasih Pak Asep. Sementara mungkin itu dulu Pak pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain kita kasih kesempatan Pak, silakan. Bisa saya tambahkan Pak? Enggak, Pak Rokib silakan. Halo? Iya. Ya Pak Rokib, silakan dilanjut Pak Rokib. Ya, ini. Ini terkait pertanyaan dari Fitriani ya. Itu yang di newsletter itu kan pemahamannya menimbulkan dua asumsi.
yaitu bisa PV, tapi potensi yang 1.000 euro akan bertahan sampai di 6 bulan. Kemudian asumsi kedua yang timbul itu adalah terkunci tidak bisa melakukan PV sampai di bulan ke-6. Nah, itu yang sering timbul dari bawah ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul itu seperti itu asumsinya. Kemudian karena kami masih ragu dalam menjawab hal itu, akhirnya kami coba ada tim yang mencoba untuk menghubungi support untuk memperjelas ya. Kemudian akan saya bacakan ya balasan dari support. Nah, seperti ini bunyinya. Pesan dari dukungan tentang masa tunggu 6 bulan adalah ketika seorang pengguna mendaftar di EH tanpa menyelesaikan PV, apakah tanpa melalui DAA atau jika dia mendaftar langsung ke EH dan tidak melakukan PV di sana. Jadi setelah 6 bulan dari start program iklan, maka ia dapat menyelesaikan proses verifikasi. Dan dengan demikian memenuhi syarat untuk kemungkinan memiliki potensi pendapatan hingga 1.000 euro. Sehingga menjawab pertanyaan tentang masalah PV dan 6 bulan. Itulah mengapa teks mengatakan ketika Anda telah melakukan PV Anda akan meningkat dari 33% menjadi 100%. Tetapi waktunya adalah 6 bulan setelah dimulainya program. Saya harap ini menjelaskan masalah itu. Ya, jadi di sini cukup jelas ya jawaban dari tim support. Yang mana tim support ini adalah suara dari manajemen ya, yang infonya sangat-sangat valid dan bisa kita jadikan acuan. Di sini dijelaskan di alinea pertama bahwa jadi setelah 6 bulan dari start program iklan, maka ia dapat menyelesaikan proses verifikasi. Artinya, proses verifikasinya bisa dilakukan setelah 6 bulan program iklan berjalan. Jadi ini sangat jelas. Asumsi yang kedua, istilahnya asumsi yang menganggap proses PV bisa dilakukan kapan saja, tetapi penghasilannya menunggu setelah 6 bulan untuk mendapatkan penghasilan yang 1.000 euro, itu terpatahkan dengan statement dari tim support ini. Ya, jadi teman-teman semua yang hadir saat ini bisa dijadikan pegangan ya info yang baru saya baca dari tim support ini. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Saprudin. Iya, Pak. Silakan Pak Saprudin. Ya, matikan mic nanti biar tertib ya, yang belum mendapat kesempatan bertanya. Mohon mic-nya dimatikan agar tertib dan pertanyaan bisa jelas disampaikan kepada narasumber. Ya, silakan Pak Saprudin. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Saya dari Bekasi nih Pak ya. Begini Pak, terkait EA gini ya. Mungkin kita sama-sama tahu kalau EA ini agak timbul ini agak-agak lambat. Pertama karena EA ini persepsi kita dulu karena untuk mempercepat trialnya karena 1,5. Nah, setelah itu timbullah ada program gratis. Nah, program gratis, jadi sekarang rancu apa kita program gratis ini untuk selamanya atau hanya untuk menutupi yang 1,5 juta aja Pak. Nah, yang keduanya itu yang masalah yang program gratis ini gitu Pak. Ini kalau anggota yang masuk di program gratis ini kalau menurut persepsi saya anggap saya ini adalah orang yang mungkin anggota yang ragu-ragu gitu Pak. Saya masukkan anggota yang ragu-ragu karena apa Pak? Karena di sini dia tuh banyak yang
tidak nggak mau karena ada harus data, karena kalau kayak ini kan harus pakai KTP, kalau data pribadi. Kalau yang ini kan nggak pakai KTP kan Pak, cuman data biasa aja gitu, dia yang masuk DA-nya gitu. Emang kalau udah PV dia harus memfotokopi KTP-nya dikirim ke Nordik. Nah itu dia nggak tahu Pak, yang namanya KYC itu orang tuh masih awam tuh nggak tahu. Nah makanya saya masukin daftar orang yang ragu-ragu, maksudnya program gratis ya. Nah, di program gratis ini kan ada persepsi dulu saya informasinya masih agak simpang siur, Pak. Apakah bisa WD kalau 500 sebulan, berarti kan 4 bulan, Pak. Masuk 4 bulan 500 berarti 2 juta. Berarti kan kalau satu kali WD 100 euro berarti 1,5, berarti kalau 4 bulan kan bisa 2 jutaan, Pak, kalau dikali 500 dikali 4. Nah, kalau seandainya memang dia kan yang harapannya sebenarnya itu Pak, WD-nya itu. Nah, seandainya WD udah benar terbukti WD, ya insya Allah. Jadi mungkin dia, oh iya Bu, bener nih, berarti masuk nih bisa narik. Mungkinan di bulan keempat dia tuh akan ke masuk ke PV semua jadi. Dan untuk solusi lain Pak, bisa nggak Pak seandainya nanti gini, misalkan, oh dia mau pengen cepet-cepet kayak gitu nih. Jadi apa gitu Pak yang harus kita ganti email apa gitu, karena kemungkinan nanti banyak orang yang kalau udah bener dari dia bisa WD atau dari kita kita sendiri sebagai upline-nya ini buktinya nih saya udah WD, mau nggak lo ini. Nah otomatis kan lebih percaya kalau kita kasih bukti. Nah akhirnya dia gimana mau cepet, itu bisa nggak tuh Pak solusinya gitu Pak, supaya dia bisa kayak itu, jadi dibikin buka ini lagi gitu Pak, akun lagi, jadi yang lainnya dibiarin, jadi dibikin lagi deh Pak. Begitu aja Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Safrudin. Jadi ada 2 pertanyaan ya di sini, yaitu terkait untuk member free itu jangka waktu 6 bulan ini selamanya atau ada batasannya. Kemudian yang kedua, apakah bisa membuat akun baru lagi? Kurang lebihnya seperti itu ya Pak Safrudin? Iya Pak. Baik, terima kasih. Silahkan Pak Rokib atau Pak Asep untuk menjawab. Silahkan. Pak Rokib monggo. Pak Rokib monitor. Ayo, Pak Asep lah. Pak Asep ini sudah termasuk leader nih. Ayo, monggo dijawab. Oke ya, ini saya juga ada pengawal sebenarnya. Ini adalah di tim grup kami. Ini adalah pengawal utama adalah Pak Rokib ya. Jadi saya ini hanya menyampaikan posisinya yang tadi disampaikan di EH ini membutuhkan orang yang asli ya. Di EH itu membutuhkan orang yang asli sebenarnya pada dasarnya. Orang yang benar-benar sudah terverifikasi, pada dasarnya seperti itu. Orang yang sudah terverifikasi. Kalau toh sekarang tidak terverifikasi, dengan sendirinya mau dapat data dari mana? Ya. Nah kalau sekarang dia mendaftar lagi ke EH, kemudian dia sudah daftar terdahulu dengan verifikasinya, kemudian dia mendaftar lagi dengan bodong, masuk. Cuman urusan withdraw nggak tahu, dia kan perlunya verifikasi gitu. Karena itu adalah sudah masuk kategori untuk KYC itu, coach not your customer. Jadi posisinya itu pendataan harus benar-benar baru posisinya bisa ditarik. Itu apalagi jangankan sekarang di luar negeri, di Indonesia aja seperti jangankan di luar negeri, di Indonesia ini kan dengan sendirinya kita kalau misalnya daftar ke bank, kalau nggak ada datanya bisa narik gimana gitu kan, seperti itu. Artinya seperti kita daftar di JAA, tatkala kita daftar 10 akun kita bisa daftar, tapi tatkala sekarang sudah terverifikasi mau pakai KTP yang mana gitu, seperti itu. Nah kalau seandainya ada 2 KTP yang sama, dengan sendirinya salah satunya harus dibuang. Bahkan sampai fatalnya dua-duanya dihapus, gitu, seperti itu.
Artinya, kalau seandainya kita mendaftar di EH itu secara gratis juga bisa dengan akun yang lain, kita cuman nggak tahu ini bisa withdraw nggak. Jadi pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena tidak punya data buat nge-withdrawnya. KTP nggak ada, foto selfie nggak, gimana? KTP yang paling utama, KTP, pendataan KTP-nya. Monggo Pak Rokib untuk dilengkapi Pak. Monggo. Terima kasih. Oke, monitor. Saya kira hanya untuk saya tidak hanya mempertegas saja ya. Untuk pertanyaan, bisakah membuat akun lagi? Bisa. Karena akun pertama yang belum terverifikasi itu bisa saja didouble. Tinggal pilih nanti tapi dengan catatan ya. Akun pertama yang telah menjalani nonton iklan yang sudah mendapat penghasilan itu tidak bisa ditarik jika ingin mendaftar lagi. Tentunya kan kita hanya mempunyai satu ID yang tidak mungkin bisa diduplikasikan. Nah, ini yang mau saya maksud, bisa dengan daftar akun lain yang ingin membuat verifikasi, mungkin kemungkinan seperti itu, ya bisa. Hanya saja akunnya tidak mungkin double seperti Pak Asep tadi jelaskan, karena ID kita cuma satu. Nah, saya mau pertegasnya di situ aja. Halo, Assalamualaikum. Baik, Pak Rokib, terima kasih. Pak Safrudin mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak. Sampai di sini cukup menjawab, Pak Safrudin? Iya Pak, ya. Iya, terima kasih Pak. Baik, Iya terima Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barangkali Pak dari Banten ini ya, Pak Fahru Roji, silakan Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, silakan. Selamat malam, Kang Asep, Pak Rokib. Saya hanya mau menanyakan keterkaitan antara JAA dengan EHA itu. Apa hubungannya, apakah fungsinya, apakah JAA itu untuk apa semacam menampung apa penghasilan kita saja, selanjutnya EHA itu untuk withdraw atau gimana? Soalnya ya kita di sini sama-sama orang baru. Terima kasih. Jadi pertanyaan Pak Furoji ini yang secara spesifik apa ini? Perbedaan JAA dengan EHA, begitu? Hubungan JAA dengan EHA itu. Terus fungsinya masing-masingnya seperti apa? Baik, terima kasih. Silahkan Pak Asep atau Pak Rokib untuk menjawab. Oke Pak, langsung aja saya jawab ya. Di JAA Lifestyle itu terdiri dari 3 akun, ya, akun web. Yang utama, yang pertama adalah Nordis, yang kedua adalah JA itu sendiri, dan yang ketiga adalah pemberi iklan. Siapa pemberi iklan? Adalah EHA. Siapa sih mereka? Kesemuanya itu pada dasarnya itu tidak bersangkut, tidak ada hubungannya. Cuma di sini ada kerjasama antara semuanya ini. Siapa Nordis? Nordis adalah lawyer untuk memverifikasi member JAA. Dan yang kedua adalah EHA adalah sebagai pemberi iklan, pemberi hasil dari klik iklannya itu. Nah, ini adalah EHA. Nah, jadi ketiga akun ini disatukan di dalam satu web supaya menjadi satu kesatuan yang bisa menguntungkan untuk member. Yang kategorinya di sini menjadi mega proyek. Kenapa? Karena terdiri dari beberapa proyek yang didapatkan. Itu kan? Apa proyek?
Pertama adalah iklan, yang kedua adalah saham, yang ketiga kripto, dan yang keempat adalah MLB, gitu kan. Nah, ini semuanya ini adalah tersangkut terhadap penghasilan yang dihasilkan dari EH, gitu. Kenapa? Karena semuanya itu adalah penghasil uangnya JAA adalah EH. Ya, itu aja. Pak yang akan menjelaskan lebih rinci. Oke, terima kasih. Pak, saya mau bertanya. Sebentar Pak Yoga ya, ini biar tuntas dulu pertanyaan yang lain. Harap sabar. Ya silakan Pak Rokib barangkali untuk menambahi dari jawaban Pak Asep tadi. Saya melihatnya dari sisi lain ya. Apa yang disampaikan Pak Asep sudah benar. Hanya ingin mempermudah jawabannya bahwa EH adalah mitra periklanan yang digandeng oleh JAA. Kemudian apa sih fungsinya EH ini, apa mitra periklanan yang dengan nama EH ini? Itu mereka akan menampung iklan-iklan yang akan ditayangkan. Artinya begini, para pemasang iklan itu akan memasang iklannya di EH. Kemudian EH mendistribusikan iklan yang akan ditonton ini ke member-member JAA. Ya, jadi di sini antara EH dan JAA Level itu telah kerjasama yang sudah bikin perjanjian ya di awal. Di mana JAA ini mempunyai komunitas awal yaitu 3 juta member terverifikasi. Yang akan siap menonton iklannya. Jadi hubungan antara EH dan JAA Level seperti itu. Saya kira cukup. Jadi, punten Pak. Jadi intinya akun yang kita pegang itu ya tetap JAA ya Pak ya. Akun utama kita kalau bisa lewat JAA. Karena apa? Di JAA itu kan ada program-program lain selain nonton iklan. Jadi untuk merekrut member baru, usahakan pakai linknya JAA agar saat mereka nanti mengembangkan jaringan, merekrut member lagi, itu kita akan memperoleh manfaatnya dari pengembangan jaringan mereka. Jadi tidak hanya mendapatkan bonus iklan, tetapi juga akan berpengaruh ke bonus jaringan, di mana jika mereka berkomitmen untuk ikut berlangganan majalah lifestyle, nah itu kita akan ikut ke bagian bonusnya. Pak Tudin, Pak Fahruroji, itu sudah paham belum tentang bonus-bonus MLB? Sedikit lagi mempelajari. Oke. Terima kasih Pak Rokib. Oke, sama-sama Pak. Baik, Pak Furoji sudah cukup menjawab ya pertanyaan dari Bapak. Silakan yang lain, tadi yang mau bertanya silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Jainuri. Menurut aku ya bahas peran guru. Halo, Assalamualaikum. Urut Pak ya, Pak Asif. Sabar dulu nih biar Pak Suyitno kasih kesempatan dulu. Silakan Pak Suyitno. Pak Suyitno silakan Pak. Pak, makasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang mau saya tanyakan. Ini kan sudah mendekati launching ini yang katanya tanggal 16 ini kita mau latihan.
kira-kira latihan menonton iklan maksudnya. Kira-kira upline kita, leader-leader kita pernah nggak ada bimbingan atau yang sudah diluncurkan sama EH untuk menonton iklan ini, jadi para membernya paham nanti untuk caranya. Kira-kira apa, melalui email nanti linknya atau gimana? Itu aja Pak, makasih dan selamat malam. Terima kasih Pak Suyitno. Jadi memang malam hari ini nanti juga terkait masalah itu yang akan dikupas oleh para narasumber di sini. Ya, jadi pertanyaan itu mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Rokib ya, atau Pak Asep, silakan. Oke, saya sedikit sampai Pak Rokib dulu atau gimana? Pak Rokib, apa saya dulu? Oh, Pak Asep, monggo. Jadi yang coba diulang lagi Pak. Ini maksudnya apa nih? Saya kurang ini nih. Coba diulang sedikit aja. Oh, tadi Pak, pertanyaannya tadi ini kan sudah mau launching ini, kita mau menonton gratisan ini, yang katanya iklannya iklan sudah iklan pembelajaran. Nah, jadi apa kira-kira upline kita apa pernah ada bimbingan untuk menonton iklan yang nanti akan ditularkan di member-membernya, atau lewat mana nanti linknya atau di-emailkan ke kita atau gimana? Itu aja Pak. Oke Pak, sebenarnya itu jawaban dan pertanyaan kita terdahulu sebenarnya. Nanti gimana ya kalau seandainya kita mau nonton itu seperti apa, kemudian nanti ada apa namanya minat kita mau nonton iklan, mau pilih yang mana, kemudian kita itu akan dikirimkan seperti apa. JAA dengan mudah menjawabnya. JAA hanya menempelkan EH di situ dan kita memilih 25 minat. Nah, setelah itu kita hanya menunggu checklist itu bergambar iklan. Nah, dari situ mungkin arahnya ke sana ya. Mungkin arahnya ke sana. Karena kita itu memilih minat udah nggak perlu ngirimin lagi ke email ke kita. Karena di EH itu waktu nongol di akunnya JAA, maka sudah ada pemilihan minat buat kita. Iklan yang akan ditonton ini, kamu kan minta ini, saya kasih ini. Misalnya iklan apa namanya air, misalnya iklan apa namanya TV, wisata dan lain sebagainya. Kita sudah pilih di 25 apa namanya minat kita untuk menonton iklan itu. Tinggal sekarang yang ditunggu besok adalah iklannya yang nongol, yang jumlahnya 60 itu ya. Adapun teknisnya nanti akan diceritakan di newsletter yang akan muncul insya Allah besok di tanggal 15, diperkirakan jam 9 sampai dengan jam 10.30 besok malam gitu kan, seperti itu. Itu biasanya ya, tapi nggak tahu ini kan namanya juga prediksi seperti itu untuk newsletternya. Ya monggo ini Pak Rokib untuk menambahkan, mungkin kalau ini saya juga masih perlu bimbingan beliau gitu kan. Terima kasih. Saya mau bertanya Pak. Assalamualaikum, mau bertanya. Waalaikumsalam Pak Indra, mohon bersabar sebentar Pak, biar nanti narasumber menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan dulu Pak ya. Jadi nanti gantian. Silakan Pak Rokib. Begini, itu tadi yang ditanyakan kan bagaimana apa tata caranya seperti apa. Ini Pak ya, Pak siapa tadi ya, saya lupa. Pak Suyitno ya. Ini Pak Suyitno, kita semua di sini belum ada yang tahu teknisnya nanti itu seperti apa. Jadi nanti kita belajar bersama-sama ya, trial. Makanya diadakan trial iklan, percobaan klik iklan. Jangan sampai nanti saat
penayangan iklan yang sebenarnya kita melakukan kesalahan-kesalahan yang akan merugikan penghasilan kita. Nah, itu sebenarnya salah satu tujuan dari percobaan klik iklan. Tujuan utama yang dari percobaan klik iklan adalah sebenarnya uji coba sistem ya. Uji coba sistem apakah itu nanti bekerja dengan baik. Nah, antara klik yang kita lakukan dan penghasilan yang kita dapatkan itu udah benar atau belum. Makanya diperlukan waktu sekitar 2 minggu nantinya. Kira-kira seperti itu ya Pak Suyitno. Kita sama-sama belum pernah dapat petunjuk bagaimana cara nanti menjalaninya. Jadi kemudian untuk pemberitahuan yang jelas kita tunggu kabarnya di newsletter. Kalaupun kita dapat email, ya kita cek masing-masing email kita. Seperti itu. Monggo lanjut Pak Anting. Pak Suyitno, jadi seperti itu ya. Jadi sampai detik ini semuanya belum ada, dan besok tanggal 16 itu akan menjawab pertanyaan daripada Pak Suyitno. Begitu ya. Terima kasih Pak Suyitno. Silakan yang lain. Waalaikumsalam Pak Nur Hidayat. Silakan. Ini mohon pencerahannya Pak ya, terkait akun gandeng tadi disampaikan oleh Pak Asep. Ini bagaimana cara mengetahuinya Pak? Ini kemungkinan dialami oleh member saya. Karena password di akun JA dan di EHA itu beda. Kalau di akun JA, contohnya hurufnya kecil-kecil ABCD spasi 1, 2, 3. Tapi ketika masuk di EHA itu A-nya besar, ABC, A-nya besar ya ABC, tanpa spasi 1, 2, 3 Pak. Nah itu bagaimana untuk kira-kira untuk menonaktifkan seandainya jikalau memang akunnya ini ganda Pak. Terima kasih atas pencerahannya. Baik, silakan Pak Rokib. Atau Pak Asep, silakan untuk menjawab itu. Jadi ini kesalahan teknis saja kalau menurut saya sih. Ya, ini Pak, yang tadi saya sampaikan, seandainya ada yang berbeda, dengan sendirinya Bapak itu sudah punya 2 akun di EH yang sama, ya. Artinya 1 web 2 akun. Nah ini yang dikhawatirkan itu. Kalau seandainya terjadi dua akun di dalam 1 web, ini apa yang akan terjadi seandainya dampaknya seperti ini, gitu kan? Nah itu yang dikhawatirkan kan. Nah sekarang untuk solusinya kami juga belum punya jawaban seperti apa. Nah mungkin di sini ada Pak Rokib, mungkin gambarannya karena beliau itu adalah ahlinya untuk menyampaikan draft ke support ya, ke support untuk bisa seperti apa sih seperti ini, apa perlu nanti dipertanyakan dulu atau nanti bisa diperbaiki, cuman draft perbaikannya seperti apa. Pak Rokib monggo, mungkin dikembalikan lagi ke Pak Subagio. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Asep. Jadi sekali lagi teman-teman, mohon pertanyaannya itu terkait dengan apa tadi yang sudah dipaparkan, yaitu terkait EH dan masalah persiapan untuk trial iklan. Jadi maksudnya biar tidak melebar, kita bisa fokus di satu materi ini dulu, biar semuanya jadi paham. Begitu ya teman-teman. Silahkan Pak Rokib atas pertanyaan tadi, barangkali ada tambahan, monggo Pak. Oke, selamat malam Pak, mau nanya Pak. Ya, ini ya saya coba nanggapi ya tentang masalah akun ganda yang ditimbulkan karena kesalahan ya. Memang akhir-akhir ini ya kita harus sabar ya, memang banyak kasus member-member JA yang sudah pernah menautkan akunnya ke EH, itu mereka kesulitan masuk. Bahkan
akun wakil direktur kita, Bapak Fatoni, itu berulang kali dia masuk nggak bisa-bisa. Sampai ada arahan untuk ganti password dia sudah dilakukan, ternyata tetap juga nggak bisa masuk. Nah, ini jangan sampai kekhawatiran yang diceritakan oleh Pak Asep, jangan sampai kita salah langkah, ternyata langkah kita dengan memaksakan diri masuk ke EH itu menimbulkan pendaftaran akun ganda. Itu yang dikhawatirkan Pak Asep, seperti itu. Saya bisa menangkap karena Pak Asep pernah telepon saya, bahkan sampai dihubungkan ke Pak Nadir, direktur, ingin ngobrol bertiga. Kebetulan Pak Nadirnya lagi sibuk ya, tapi saya konfirmasi setelah itu. Nah, ini kekhawatiran Pak Asep agar akun kita yang sudah terverifikasi, apalagi sudah katakanlah kita membeli sponsorship yang banyak ya, gara-gara kita nggak sabar, nggak bisa masuk, dicoba, kemudian ketemu pilihan pendaftaran yang timbul di EH itu. Kita coba ngeklik, ternyata kita dianggap pendaftar baru oleh EH. Itu yang dikhawatirkan Pak Asep. Jadi untuk sementara ini saya harap teman-teman semua yang belum bisa masuk ke akun EH, tolong bersabar, karena memang ini tim IT EH ini lagi mengadakan penyempurnaan untuk persiapan launching iklan ya, termasuk trial iklan besok ya. Nah itu sekali lagi mohon bersabar, biarkan tim Alfa nanti yang menyampaikan ke pusat bahwa permasalahan ini belum terselesaikan. Seperti itu. Cukup dari saya kira-kira itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Rokib dan Pak Asep ini menjawab pertanyaan tadi ya. Silahkan yang lain. Oke, Assalamualaikum Pak. Selamat malam. Waalaikumsalam Pak Asifa. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Banting juga leader semua. Ini Pak, saya mau menanyakan tentang legalitas keberadaan baik itu JA Lifestyle maupun IH di Indonesia. Karena setelah selama ini saya lihat tentang perbisnisan di bidang advertising itu sering jalan awalnya lancar, kemudian terkendala dengan perizinan yang ada di Indonesia, sehingga mereka itu scam. Lalu bagaimana dengan JA dan juga EH? Apakah kira-kira sudah mengurus itu semua atau bagaimana? Cuman itu saja yang ingin saya tanyakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum dijawab, saya mau tanya dulu nih sama Pak Asifa. Pak Asifa sudah lama daftar registrasi di JAA? Untuk registrasi baru alhamdulillah tadi Pak. Daftarnya sudah sebulan lebih Pak. Baik, terkait pertanyaan-pertanyaan Bapak semuanya sudah tersedia Pak. Bapak bisa lihat di akun Bapak, itu semuanya ada. Baik yang tingkat internasional maupun regional Indonesia. Sampai saat ini terkait masalah legalisasi, semuanya sudah komplit. Begitu Pak Asifa. Jadi sekali lagi saya ingatkan teman-teman, silahkan bertanya terkait apa yang menjadi materi pada malam hari ini, agar tidak melebar kemana-mana, akhirnya kita tidak fokus untuk satu materi yang membuat kita semuanya nanti malah bingung. Jadi sekali lagi silahkan bertanya terkait materi pada malam hari ini. Begitu ya. Silahkan yang lain. Mau tanya Pak? Silahkan Pak Fatri Jonedi, monggo. Terima kasih Pak Anting. Jadi gini Pak, saya pas Pak Asep itu tadi bicara, jujur Pak Asep udah berhasil sih nakutin saya. Karena gini,
di akun saya kan kemarin itu saya buka JAA, terus saya buka habis itu EH. Kan itu ada kliknya kan daftar. Tapi setelah daftar itu kan ada yang member JAA, ada yang tidak. Kalau tidak kan ada pilihannya lagi di bawah. Saya masukin ya passwordnya dari JAA dan semuanya sih kebuka sampai untuk program ADP sponsorship yang saya beli itu sesuai dengan yang saya beli gitu loh. Tapi kalau dari mendengar penuturan dari Pak Asep tadi, seolah-olah saya jadinya kayak mendaftar di dua akunnya EH, dan saya menangkap kayaknya EH agak gimana-gimana gitu loh. Setahu saya kan kalau partner kan harusnya nggak begitu, Pak. Gimana ya? Jadi inti pertanyaan Pak Fatri ini apa ini? Intinya tadi kan Pak Asep bilang kalau kita berusaha untuk masuk ke EH, walaupun kita udah VP, udah di JAA, udah beli ADP, takutnya katanya kan kita beli, kayak mendaftar baru di EH. Jadinya double akun gitu loh. Bisa jadi hilang salah satunya. Mending kalau yang hilang itu yang nggak ada isinya katanya. Kalau yang ada isinya, yang ADP-nya banyak segala macam, itu yang membuat saya worry. Mohon klarifikasi lah. Baik, silahkan Pak Asep, nanti sebelum dijawab mungkin yang dimaksud Pak Asep ini kalau kita masuk ke EH-nya itu adalah mendaftar. Tapi kalau kita dalam rangka mengkoneksikan sesuai perintah yang ada di newsletter, itu is okay, Pak Fatri. Namun demikian silahkan Pak Asep dan Pak Rokib untuk memberi penjelasan lebih lanjut, silahkan. Betul Pak, yang sampaikan Pak Subagio. Jadi begini, saya menyampaikan tadi adalah, secara nalarnya begini, Anda sudah bisa login ke EH, tapi Anda dengan sendirinya mendaftar lagi di EH, dengan sendirinya akan keluar dua akun. Ya kan? Karena username sama passwordnya itu pasti akan berbeda, karena ya yang satunya ditolak already ya, seperti itu. Tapi kalau seandainya mendaftar dengan sendirinya, kita akan berbeda, baik itu dari segi password, baik itu di username. Nah, dengan sendirinya punya dua akun di EH yang tadi dikhawatirkan itu yang disampaikannya di sini. Jadi posisinya bukan untuk login. Kalau login misalnya saya login di sini, pindah ke sini, ada link baru, sekarang bisa login di sini, tapi bentuknya masih satu. Tapi itu masih satu akun atau satu apa namanya, satu username, satu password. Ya gak masalah, itu masih satu gitu kan. Misalnya nih passwordnya Egypt atau apa namanya usernya Egypt, kemudian yang satunya lagi di akhirnya Egypt, terus yang di bawahnya 123456 123456, kapanpun itu masih satu akun gitu. Yang dikhawatirkan itu tatkala kita mendaftar ulang. Nah, yang saya akan sedikit akan bahas di sini, kenapa sekarang ditutup EH sama JAA untuk akses gitulah, seperti itu. EH itu ditutup gitulah untuk akses bagi orang yang sudah mendaftar. Kita bisa ngelihat dari sisi ke belakang. Tatkala sekarang berbarengan mendaftar dan masuk di area itu, maka server sebesar apapun akan goyang. Ya. Sebesar apapun ya. Karena yang daftar itu ya gitu. Cuman yang khawatirnya yang tadi disampaikan bahwa kita itu akan terkunci di 6 bulan untuk tidak bisa untuk melakukan VP. Itu yang saya sampaikan tadi ya. Jadi intinya sekarang kenapa posisinya EH itu ditutup bagi orang yang sudah melakukan pendaftaran di EH, supaya jalurnya itu kosong untuk orang yang melakukan
pendaftaran secara gratis gitu kan. Cuman sisi lain ada hal-hal yang mengganjal, yaitu dengan adanya 6 bulan tadi ya. Artinya apa? Sekarang kami sampaikan sekali lagi bahwa EH adalah merupakan satu akun yang nantinya akan menjadi akun keuangan. Jangan sampai posisinya nanti kita punya 2 akun. Yang khawatirnya adalah nanti salah satu itu akan di-banned, dan bisa jadi dua-duanya akan di-banned gitu. Nah, itu aja mungkin nanti kita bisa disampaikan lebih gampang, Pak. Silahkan. Halo. Baik, terima kasih Pak Itu Bang Gendra. Pak Junet, mudah-mudahan itu menjawab ya. Jadi prinsipnya manakala Pak Junedi ini sudah mendaftar di JAA, kemudian sudah melakukan verifikasi, dan kemarin kita diminta untuk mengkoneksikan ke sana, selama passwordnya sama, username-nya sama, itu berarti aman. Begitu Pak Junedi ya? Kalau kemarin itu Pak, username-nya sama, passwordnya saya kan ada beberapa kali ganti gitu ya. Itu bukan password yang paling update-nya. Jadi pas masuk JAA kan paling update. Pas masuk EH itu password yang pertama. Oh, seperti itu. Pak. Pak Asep, silakan. Ya, patokannya ya itu tadi. Kalau sekarang berubah aja dari login buat nggak sama dengan yang di login JAA, dengan sendirinya Bapak sudah punya 2 akun. Kalau seandainya dulunya pernah daftar di JAA, ya. Kalau seandainya berubah aja, ya, berubah password sama username tidak sama dengan di JAA, itu Bapak sudah punya 2 akun. Kalau dulunya sudah mendaftar di EH, ya. Karena yang jelas posisinya kebukanya EH yang sudah terdaftar di JAA itu sama, ya, sama dengan username sama passwordnya di JAA. Ya. Apabila berubah berarti dengan sendirinya Bapak sudah punya 2 akun. Itu aja ya, dijelaskan seperti itu. Tapi kok jumlah ininya semua sama ya Pak? Halo. Kan kalau kita daftar registrasi, namanya registrasi kan kita mesti masukin nama segala macam. Ini kan saya nggak masukin itu. Terus saya lihat juga di sana sponsorshipnya juga sama. Masa iya saya double akun jadinya? Username-nya sama. Halo. Anting bisa nambahin Pak Anting. Mohon bersabar biar tertib. Sebentar ya. Sebentar. Saya sapa dulu. Selamat malam. Selamat bergabung. Pak Tony, alhamdulillah bisa hadir. Selamat bergabung Pak Tony. Selamat malam. Yo, malam. Ini bisa ya, atas pertanyaan tadi Pak Junedi, barangkali Pak Tony juga monitor. Ya. Barangkali mau dibantu Pak Tony terkait masalah tadi itu, silakan Pak Tony. Ya, selamat malam semuanya, teman-teman. Ya, semoga kita semua dikasih sehat dan semangat ya. Jadi begini teman-teman ya, antara akun JAA dan akun EH itu satu kesatuan. Ya, dalam artian satu kesatuan itu, manakala kita punya username di JAA itu A, passwordnya B, otomatis username dan password di EH pun A dan password juga B gitu loh. Kalau salah satu berbeda itu nggak bisa masuk, ya kan? Pasti tertolak. Nah, itu poinnya di situ. Jadi nggak mungkin bisa double akun antara EH dan JAA. Jadi kita masuk satu pintu melalui username, password JAA dan juga username, password di EH, satu kesatuan. Dan juga nih buat teman-teman yang mungkin hari ini kesulitan masuk ke EH, ya, karena teman-teman mungkin yang sudah KYC dan sudah registrasi EH sebelum-sebelumnya, hari mau masuk ke akun EH kesulitan, ya kan? Entah itu dibilang salah password, salah email, atau salah username.
Ini kan bicara pengalaman saya pribadi, ya kan? Karena memang pada saat saya beberapa waktu yang lalu saya merubah password saya sebelum ada program registrasi persiapan trial iklan ini gitu loh. Nah, saat ramainya ini akan ada program trial iklan, saya masuk lagi ke akun EH dengan password yang sudah saya ganti gitu loh. Nah, ternyata nggak bisa masuk-masuk. Wah, saya bingung. Ini kenapa nggak bisa masuk-masuk? Padahal sudah sesuai akun password JA saya dengan akun password yang ada di EH. Cuman saya sudah rubah password aja kan. Saya koordinasi sama teman-teman, termasuk Pak Rokit, termasuk Pak Hendra, dan termasuk teman-teman Alpa lainnya kan. Nggak ada yang bisa ngasih solusi kan. Nah, pada saat ngobrol-ngobrol di grup tim admin, ada yang bilang juga kan, coba balik lagi ke password yang lama. Saya balik lagi ke password yang lama. Alhamdulillah, saya bisa masuk lagi ke akun EH saya gitu loh. Jadi ini pengalaman saya buat teman-teman yang kesulitan masuk ke akun EH, kemungkinan teman-teman di sini sudah merubah passwordnya ya. Jadi saran saya, kalau ada yang mau masuk ke registrasi EH, silakan passwordnya dikembalikan lagi pada saat registrasi di awal. Jadi itu masukan dari saya teman-teman ya. Mungkin ada Bang Hendra, ada yang lainnya bisa ngasih masukan lagi. Halo. Terakhir Pak. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Malam, Pak Pak. Hanting. Pak Hanting, Jadi bisa saya kejadiannya Sebentar ya. Satu. Yang tertib. biar jadi semuanya kejadiannya bisa bicara. benar Sekali seperti lagi, yang Rama, Pak Junedi sabar ya. Jadi itu mudah-mudahan tadi atas pertanyaan Pak Junedi apa yang disampaikan oleh Pak Tony bisa menjawab ya. Jadi selama password sama username-nya sama di dua akun ini berarti aman, tidak masalah. Begitu ya Pak Tony? Ya, betul, aman. Kita nggak mungkin salah kamar, salah alamat, ya kan? Nggak ada istilah kita punya akun ganda, nggak ada. Ya kan? Gitu loh. Karena kan kita sama-sama tahu kan, kita masuk melalui link JA, terus kita mau masuk ke registrasi EH, kita pun dengan akun yang sama, username yang sama, password yang sama. Kita nggak mungkin keluar jalur gitu loh. Jadi poinnya itu sih. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Baik, terima kasih Pak Tony. Cuma ini kasusnya Pak Junedi ini, beliau ini beda di passwordnya antara password yang di JAA dengan di EH. Yang di EH itu yang muncul pakainya password lama. Nah ini berpengaruh nggak Pak Tony? Ya, kita tanya Pak Junedi-nya bisa masuk nggak Pak Junedi ke EH dengan password yang berbeda? Bisa masuk Pak Tony. Jadi gini, kasusnya itu saya sama Pak Tony. Jadi karena memang saya udah beberapa kali ganti PIN. Nah, saya pas masuk ke EH-nya itu dengan PIN yang terbaru, seperti kayak saya masuk ke JAA itu nggak bisa. Nah, benar, saya juga ada masukan dari teman, coba pakai PIN yang lama. Nah, saya pakai PIN yang lama bisa masuk. Dan di sana saya lihat juga memang nama semuanya segala macam itu akun saya, sponsor saya juga segitu. Cuma kan tadi dari penyampaian Pak Asep itu selamat, Anda udah double akun katanya. Kan saya bingung juga kok double akun jadinya kata saya. Enggak. Dia masih satu akun itu. Cuman kasusnya jadi gini aja, Pak Junedi kembalikan lagi passwordnya ke formasi awal ya. Karena udah mau launching kan gitu loh. Udah kita persiapan trial supaya nanti seragam gitu loh antara akun JA dengan akun EH semuanya seragam ya, username dan passwordnya biar aman aja gitu loh. Saya pun begitu kembali ke format awal begitu Pak Junedi, biar kita cari amannya aja ya. Diseragamin aja. Ini saya hanya ingin klarifikasi masalah penjelasan dari Pak Asep tadi ya. Karena Pak Asep tadi kan seperti ini. Kalau sampai merubah username dan passwordnya itu yang akan double akun. Kalau tetap sama kayak username dan passwordnya di JAA, ya jelas bukan double namanya. Berhasil masuk. Seperti itu. Hanya memperjelas saja.
Baik, terima kasih Pak Rokib dan Pak Junedi. Mudah-mudahan ini menjawab dan bisa menghilangkan kekhawatiran Pak Junedi ya. Jadi masih tetap sama kan data yang di JAA sama data yang di EH. Artinya sama. Kemudian tadi Pak Tony menyarankan agar dikembalikan ke awal biar nantinya sama. Apalagi kita mendekati launching. Begitu ya Pak Junedi? Pak, terima kasih. Permisi Pak Anting, itu ada Bang Hendra, mohon dikasih kesempatan, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Baik, Pak Anting. Ya Pak Bambang, sebentar, sabar dulu ya. Ini ada narasumber satu, Pak Hendra. Silakan Pak Hendra, barangkali mau menyampaikan di sini. Monggo, silakan Pak Hendra. Pak Hendra masih monitor, Pak. Pak, saya mau bertanya. Pak Hendra masih monitor, Pak Hendra. Tidak, semua nambahkan saja Pak Anting penjelasan tadi. Pak Bambang ya, silakan Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempertegas apa yang disampaikan oleh Pak Tony tadi. Jadi begitu banyak member saya yang mengeluh tidak bisa masuk ke EH. Lalu saya sudah buat tutorial bagaimana cara video, dalam bentuk video, bagaimana cara masuk ke akun EH. Video tersebut sudah saya kirim ke Pak Nadir dan ada kurang lebih 20 grup yang saya ikuti. Alhamdulillah 99% semuanya berhasil. Nanti saya bisa kirim ke Japri saja, ya, karena saya kirim ke grup Telegram juga sudah, Telegram edukasi, admin. Jadi hampir 100% berhasil, Pak. Ternyata memang bagi persis seperti yang Pak Tony sampaikan, bagi kawan-kawan yang pernah mengganti password, itu untuk masuk ke EH pakai password awal masuk, solusinya adalah kita segera masuk ke akun JAA untuk mengganti password awal sesuai dengan password saat kita masuk. Sehingga password di EH maupun JAA adalah sama. Saya udah buat tutorialnya, Pak. Udah buat tutorialnya, udah saya kirim beberapa grup, dan yang mencoba 100% berhasil, Pak. Pak Hunting. Itu aja, Pak Hunting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang atas informasinya. Nanti mungkin bisa berbagi sama kami ya. Mungkin Pak Anting, Pak Bambang. Ya, Pak Rokib, nyambut ide dari Pak Bambang tadi, itu dalam bentuk video biasa atau link YouTube? Pak Bambang. Video biasa. Jadi video biasa ya? Iya, saya kirim ke WA bisa. Nanti silahkan yang mau minta bisa saya kirim nomor WA saya 081 begini, ya, Pak Bambang, mungkin nanti bisa dibantu dengan admin yang di sini ya. Kalau Pak Bambang nggak keberatan, itu nanti video itu memang kalau berhasil, memang banyak berhasilnya, seperti Pak Bambang ceritakan ya, itu bisa kita upload ke YouTube channel edukasi. Seperti itu mungkin Pak Anting, kalau nggak keberatan. Saya sudah kirim ke Pak Nadir dan ke Pak Abi dan kepada semua grup, semua yang mencoba 100% berhasil, Pak. Dengan cara yang dengan video yang telah saya buat, saya kirim, semua melapor sukses melakukan dengan cara yang saya buat videonya. Terima kasih. Oke, bagus. Bagus kalau gitu Pak Bambang. Nanti kita bisa follow up, di up ke link YouTube biar gampang cara aksesnya. Jadi teman-teman tinggal klik linknya, nanti bisa melihat dengan jelas tutorial dari Pak Bambang ya. Oke, ya, terima kasih Pak Bambang. Sama-sama. Saya tanya Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Kembali lagi. Bapak mohon bersabar, yang tertib, biar semuanya bisa tercover dengan baik ya. Baik, ya, urutannya tadi yang sudah nyundul-nyundul dari tadi, Pak Rama, silakan Pak. Assalamualaikum. Nggih,
Terima kasih Pak. Jadi gini Pak, untuk masalah saya bukan nanya masalah nambahin masalah yang tadi untuk EH dan lain sebagainya. Sebenarnya member saya pun sudah pernah kejadian seperti itu. Makanya untuk pertama daftar di EH itu passwordnya tetap Pak. Jadi kalau mau masuk lagi meskipun DJAA sudah diganti password, di EH-nya tetap akun password yang pertama. Jadi intinya untuk DEH itu bisa edit password, sedangkan DJAA bisa edit password, sedangkan DEH tidak bisa ganti password Pak. Intinya kalau mau masuk ke EH itu passwordnya password yang pertama, tidak ada istilah double dan lainnya, tidak pernah saya tahu. Soalnya kemarin member saya yang sempat ganti password di JAA itu untuk masuk ke EH pakai password yang baru itu nggak bisa. Nah, karena apa? Karena untuk di EH itu tidak ada untuk penggantian password Pak. Jadi tetap password yang pertama. Jadi seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti sekedar informasi ya. Terima kasih Pak Rama. Baik.